Halo teman-teman, kembali lagi di LNF Trilogy. Kali ini kita bawain film berjudul Never Let Go yang dirilis pada tahun 2024. Sebuah film yang mengisahkan keluarga kecil yang harus bertahan hidup di sebuah kabin terpencil di tengah hutan. Dan juga kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video lainnya dari channel ini. Maka dari itu, kita langsung mulai ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang ibu yang tinggal di sebuah kabin kecil di tengah hutan. Suasana mencekam langsung terasa ketika wanita itu yang mulai kehabisan persediaan makanan mendengar suara katak di luar. Berharap suara itu bisa membawanya ke sumber makanan, ia keluar untuk memeriksa. Namun, suara itu ternyata hanya tipuan dari sosok iblis yang selalu mengintai. Di kabin itu, dia tinggal bersama dua anaknya, Samuel dan juga Nolan. Setiap pagi Samuel selalu memulai hari dengan rutinitas fisiknya. Namun di balik rutinitas itu, ada ketegangan besar yang terus membayangi mereka. Keberadaan iblis yang siap memangsa kapan saja. Dan satu-satunya cara bertahan adalah dengan menjaga tubuh mereka tetap terhubung dengan tali yang mengait pada rumah. Bagi keluarga itu, tali itu adalah pelindung terakhir mereka. Saat ini keluarga itu sedang keluar untuk berburu makanan. Mereka tetap terhubung dengan kabin menggunakan tali tersebut. Mereka percaya bahwa selama tali itu tidak terlepas, pengaruh iblis tidak akan menjangkau mereka. Meski begitu, mencari makanan di tengah hutan bukanlah hal yang mudah. Meski berhasil menemukan beberapa cadangan, mereka harus terus waspada terhadap bahaya yang mengintai. Masalah muncul ketika Nolan melihat sebuah telur besar di dekatnya. Namun karena tali terlalu pendek untuk menjangkau telur itu, ia hampir membuat keputusan berbahaya dengan melepaskan talinya. Tapi situasi itu segera dihentikan oleh Samuel, yang menyebabkan ketegangan di antara mereka berdua, hingga akhirnya situasi memanas di perjalanan hingga pulang. Di tengah adu argumen, Samuel kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tebing. Tali yang seharusnya menyelamatkannya terlepas, membuat situasi semakin kritis. Lalu ibu mereka yang mendengar tanda darurat segera berlari untuk menyelamatkan kedua anaknya. Dengan berbagai upaya keras, ia berhasil membawa mereka kembali ke kabin dan mengamankan mereka kembali dengan tali pelindung. Sesampainya di kabin, ibu mereka menyadari bahwa ancaman iblis bukanlah hanya soal serangan fisik, tetapi juga usaha untuk memecah belah mereka. Keluarga itu harus menghadapi kenyataan bahwa ketahanan mereka bergantung pada kerjasama dan kepercayaan satu sama lain, selain pada tali pelindung yang terus mereka gunakan. Setelah kejadian di tebing, wanita itu merawat luka anaknya sambil menjelaskan seperti apa wujud iblis yang selama ini menghantui mereka. Ia mengatakan bahwa iblis kini menyerupai sosok nenek mereka, tetapi dengan lidah yang menyerupai ular. Selama ini, kedua anaknya tidak pernah benar-benar melihat wujud iblis itu secara langsung. Mereka hanya mendengar suara-suara yang sering digunakan untuk menipu mereka. Di malam harinya sambil makan malam, wanita itu berbagi pengalamannya saat berhadapan dengan iblis. Ia mengingat saat sedang berburu dan bertemu dengan seorang gadis yang meminta tolong karena kakinya terjebak di sebuah lubang. Namun dia memilih untuk tidak menolongnya karena yakin itu hanyalah tipu daya iblis agar ia melepas tali pelindungnya. Seiring waktu, iblis itu berusaha membuat wanita itu menyesal dengan menunjukkan jasad gadis itu yang membusuk hingga menjadi tengkorak. Wanita itu kembali menegaskan bahwa iblis adalah makhluk yang sabar dan manipulatif. Satu sentuhan tanpa perlindungan tali saja bisa berakibat fatal. Setelah itu, Nolan selesai berdoa di sebuah ruangan bawah tanah kecil yang dianggap sebagai tempat suci oleh keluarga mereka. Wanita itu mengingatkan bahwa kayu tua yang digunakan oleh nenek untuk membangun kabin itu memiliki pelindung khusus terhadap pengaruh iblis. Dan setelah selesai, giliran Samuel untuk melakukan ritual yang serupa. Di tengah malam saat wanita itu sedang duduk sendirian, iblis kembali menampakkan dirinya. Kali ini ia menyerupai mendiang suaminya. Dengan penuh manipulasi, iblis berusaha melemahkan mental wanita itu, mengatakan bahwa kelaparan pada akhirnya akan membuatnya kehilangan akal dan mungkin saja memakan anak-anaknya sendiri. Keesokan harinya,
Wanita itu dan Nolan mempersiapkan tanaman di rumah kaca untuk persediaan musim dingin yang semakin dekat. Dalam perjalanan kembali ke rumah, Nolan penasaran apakah di luar sana masih ada orang lain yang selamat. Ibunya menegaskan bahwa mereka adalah satu-satunya yang masih hidup. Dunia luar sudah hancur dan iblis mengincar mereka untuk memastikan umat manusia benar-benar punah menurutnya. Lalu 2 bulan berlalu. Musim dingin mencapai puncaknya dan persediaan makanan keluarga itu hampir habis. Wanita itu mulai khawatir dengan kelangsungan hidup mereka, tetapi ia mencoba tetap tegar dan memeluk anak-anaknya untuk memberikan rasa aman. Dan suatu malam, saat sedang mandi, wanita itu dikejutkan oleh anaknya yang kembali mengalami tidur berjalan. Untuk mengantisipasi, wanita itu memasakkan gelang kaki pada Nolan agar ia terbangun jika hal itu terulang lagi. Di hari lainnya, wanita itu memutuskan untuk memanjangkan tali pengaman demi mencari hewan buruan di luar sana. Di tengah heningnya hutan, suara burung gagak terdengar, membawa cacata harapan di tengah keputusasaan bagi mereka. Wanita itu mulai menyadari bahwa apa yang ia lihat ternyata hanyalah ilusi, permainan iblis untuk melemahkan mentalnya. Dengan frustasi, ia mencoba menguatkan dirinya. Meskipun pemburuannya selalu digagalkan, tidak ingin pulang dengan tangan kosong, ia memutuskan untuk membawa sedikit kulit pohon sebagai alternatif makanan. Meski keras, keluarga itu terpaksa memakannya untuk bertahan hidup, seperti rayap yang menggigit kayu demi bertahan dari kelaparan. Sementara itu, Nolan yang ikut mencari kulit pohon tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Namun saat ia tersadar, semuanya hanyalah mimpi. Ketika berjalan kembali, ia panik saat mendapati dirinya tanpa tali penghubung. Untungnya, ibunya datang tepat waktu sebelum iblis sempat menyentuh Nolan. Anaknya segera dibawa ke ruangan bawah tanah untuk disucikan. Sementara wanita itu terus memikirkan langkah berikutnya untuk bertahan hidup di tengah musim dingin yang terus mencekik mereka. Wanita itu mulai menyadari bahwa persediaan makanan mereka tidak akan cukup untuk melewati minggu depan. Lalu ia merencanakan sesuatu yang sulit, mengolah daging anjing kesayangan anaknya sebagai makanan terakhir mereka. Namun ketika rencana itu muncul, Nolan dengan tegas menolak. Ia bahkan menyarankan untuk meninggalkan hutan dan mencari kehidupan di luar sana. Meskipun ibunya bersikeras bahwa tidak ada apa-apa lagi di luar sana selain iblis yang menanti. Dan setelah itu di rumah kaca, wanita itu mencoba menerima kenyataan pahit. Dengan berat hati ia bersiap untuk mengorbankan anjing peliharaan anaknya demi menyelamatkan keluarganya. Anehnya, anjing itu seolah mengerti situasi. Anjing itu duduk dengan tenang, tampak pasrah seolah merelakan dirinya demi kebaikan keluarga. Namun tepat sebelum wanita itu mengambil langkah terakhir, Nolan tiba-tiba muncul. Dengan amarah bercampur kekecewaan, ia menyatakan bahwa iblis yang selama ini ditakuti oleh ibunya hanyalah ilusi. Dalam tindakannya yang impulsif, Nolan memutuskan tali penghubung dan mengurung ibunya di dalam rumah kaca. Wanita itu yang kini terisolasi menyadari bahwa iblis memiliki kesempatan sempurna untuk merasuki tubuhnya. Dengan kepanikan yang memuncak, ia memohon pada anaknya untuk membuka pintu, memperingatkan bahaya yang akan terjadi jika ia dirasuki. Namun, anaknya yang kini dipenuhi rasa ragu dan frustasi tidak mendengarkan. Dan iblis yang telah lama menunggu momen itu mulai mengambil alih. Menyadari hal itu, wanita itu memilih untuk melakukan satu-satunya hal yang bisa ia kendalikan, yaitu mengakhiri hidupnya sebelum tubuhnya digunakan untuk mencelakai anak-anaknya. Dan keputusan itu menghancurkan Samuel yang menemukan ibunya tak bernyawa. Dan Nolan yang kini dirundung rasa bersalah hanya bisa terdiam, juga mengikat kembali tali penghubung ke tubuhnya, menyadari bahwa perlindungan itu adalah satu-satunya cara mereka bertahan dari kegelapan yang terus memburu. Beberapa hari setelah kematian ibunya, anjing peliharaan mulai menunjukkan perilaku aneh. Anjing itu tampak ketakutan dan enggan mendekati Nolan, seolah menyadari sesuatu yang tak terlihat. Sementara itu kondisi Samuel semakin memburuk. Tubuhnya yang lemas akibat kurang nutrisi membuatnya terlihat seperti orang yang terkena penyakit parah. Nolan yang merasa bersalah atas apa yang telah terjadi pada ibunya bersumpah untuk melindungi Samuel bagaimanapun caranya. Di hari lainnya, Nolan memutuskan untuk mengambil resiko dengan memperpanjang tali penghubungnya. Ia berencana mencari pertolongan sejauh mungkin, dan perjalanannya membawanya ke sebuah jalan raya yang sepi, sebuah jalan tua yang jarang dilalui kendaraan. Ia berteriak meminta bantuan, namun tidak ada yang merespon. Dalam keputusasaan itu, Nolan akhirnya memutuskan untuk kembali ke kabin.
Setibanya di kabin, Nolan terkejut saat melihat seorang pendaki bernama Cole mengikutinya. Cole mengatakan bahwa ia mendengar teriakan Nolan dari kejauhan dan datang untuk membantu. Karena merasa iba, Cole menawarkan perbekalannya kepada Nolan, yang dengan senang hati menerima tawaran itu. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Samuel dengan tatapan liar dan tubuh lemah tiba-tiba muncul dan menodongkan senjata ke arah Cole. Dia bersikeras bahwa Cole mungkin adalah iblis yang mencoba menipu mereka. Di situ Nolan mencoba menenangkan Samuel, namun ketegangan memuncak. Samuel menolak mendengarkan dan terus mencurigai Cole. Sementara Nolan merasa tak punya pilihan selain meminta Cole untuk pergi. Namun alih-alih meninggalkan tempat itu, Cole menjadi gelisah dan berusaha mempertahankan barang-barangnya. Dalam kepanikan dan rasa putus asa, Nolan mengambil langkah drastis dengan merebut tas milik Cole. Dan perkelahian singkat terjadi yang akhirnya Cole kehilangan nyawanya di tangan dua remaja yang terlalu lama hidup dalam ketakutan dan kelaparan. Nolan merasa ngeri dengan tindakannya, namun juga ia merasa lega ketika membuka tas Cole dan menemukan banyak makanan di dalamnya. Ketika Samuel tiba dan melihat makanan itu, Nolan berbohong dengan mengatakan bahwa makanan tersebut adalah pemberian Cole sebelum ia pergi. Namun Samuel tetap curiga dan menolak memakan makanan itu, bersikeras bahwa semuanya adalah jebakan dari iblis. Di malam hari, Samuel yang diranda rasa lapar akhirnya menyerah pada tubuhnya sendiri. Diam-diam ia memakan perbekalan dari tas Cole. Saat rasa kenyang menggantikan rasa lapar, ia menemukan sebuah foto di dalam tas. Foto itu menunjukkan Cole bersama putrinya, membuat Samuel merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Saat malam semakin larut, Samuel yang diliputi rasa bersalah dan kelelahan mulai melihat halusinasi. Dari jendela rumah kaca, ia melihat sosok ibunya berdiri diam di kegelapan. Tatapannya penuh amarah dan kekecewaan. Ketakutan itu semakin dalam, seolah menegaskan bahwa dosa-dosa mereka akan terus menghantui, tak peduli seberapa jauh mereka mencoba bertahan. Di tengah rasa bersalah Samuel setelah menemukan foto Cole, kabin mereka tiba-tiba kedatangan seorang gadis kecil yang bernama Karen. Wajahnya yang polos menyiratkan kecemasan ketika ia mengatakan sedang mencari ayahnya. Nolan dan Samuel membeku. Rasa bersalah yang Samuel rasakan kini berubah menjadi kepanikan saat menyadari bahwa Karen adalah anak dari Cole. Samuel mencoba meminta maaf, meskipun ia tahu permintaan maaf itu tidak akan menghapus dosa yang telah ia lakukan. Karen setelah mendengar kebenarannya hanya terdiam. Wajahnya berubah pucat, dan tanpa berkata apa-apa ia pergi meninggalkan kabin, meninggalkan Samuel dengan beban moral yang semakin berat. Samuel mulai meyakinkan dirinya sendiri bahwa cerita tentang iblis hanyalah kebohongan belaka, sebuah mitos untuk menanamkan rasa takut. Ia merasa bahwa dunia luar mungkin masih dipenuhi manusia yang selamat, dan keputusan untuk tetap di kabin hanyalah penghalang bagi mereka untuk menemukan harapan. Namun di saat yang sama, Nolan merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mulai meragukan perilaku Samuel yang semakin tidak stabil. Suatu malam, Nolan terbangun mendapati tali Samuel bergerak menjauh ke dalam hutan. Ia segera mengejar arah tali itu, tetapi setelah cukup jauh, ia menyadari talinya sendiri telah dipotong. Karena panik, Nolan kembali ke kabin, hanya untuk menemukan api mulai melahap tempat perlindungan mereka. Di tengah kobaran api, Nolan menyadari Samuel sedang berdiri di depan kabin dengan senyum aneh, seolah menikmati kehancuran yang terjadi. Saat Nolan mencoba mendekati Samuel, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Wajah Samuel berubah menyerupai iblis dengan tatapan yang penuh kebencian, dan Nolan mencoba mencari cara untuk menyelamatkan kakaknya. Saat kabin semakin runtuh oleh api, sosok yang menyerupai ibu mereka muncul, mencoba meyakinkan Nolan untuk menyerah dan menerima takdir mereka. Namun Nolan menyadari bahwa itu hanyalah tipu muslihat iblis yang ingin menghancurkan mereka sepenuhnya. Dengan keberanian, Nolan berhasil memerangkap iblis itu bersama dirinya dalam sebuah ruangan yang telah ia persiapkan sebagai tempat pengurungan. Waktu pun berlalu, dan kobaran api yang melahap kabin mereka menarik perhatian tim SAR yang sedang berpatroli di daerah tersebut. Nolan ditemukan di antara reruntuhan, dalam keadaan terluka dan juga linglung, tetapi masih hidup. Ia merasa lega saat melihat Samuel juga berhasil diselamatkan. Meskipun tak sepenuhnya yakin, Nolan percaya bahwa kakaknya kini telah terbebas dari pengaruh iblis. Dan film pun berakhir.